Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Firmansyah Kasim dengan NIM 821423078 dari kelas C S1 Farmasi 2023. Di sini saya akan menjelaskan apa itu volumetri. Analisis volumetri merupakan salah satu metode analisa kuantitatif yang sangat penting penggunaannya dalam menentukan konsentrasi zat yang ada dalam larutan. Keberhasilan analisa volumetri ini sangat ditentukan oleh adanya indikator yang tepat sehingga mampu menunjukkan titik akhir titrasi yang tepat. Selanjutnya, apa itu titrasi? Titrasi adalah cara analisis yang memungkinkan kita untuk mengukur jumlah yang pasti dari suatu larutan dengan mereaksikan dengan suatu larutan yang konsentrasinya diketahui. Analisa semacam ini menggunakan pengukuran volume larutan bereaksi disebut analisis volumetri. Pada titrasi, salah satu larutan dimasukkan ke dalam buret atau disebut dengan titran, sedangkan larutan lainnya dimasukkan dalam labu Erlenmeyer yang disebut dengan titrat. Larutan titran dicampurkan dengan titrat sampai seluruh reaksi selesai, yang dinyatakan dengan perubahan warna indikator pH, yang merupakan suatu zat yang pada umumnya ditambahkan ke dalam larutan titrat dan mengalami semacam perubahan warna. Perubahan warna menandakan bahwa reaksi telah selesai dan merupakan titik akhir titrasi. Kemudian, volume titran yang telah digunakan dicatat. Selanjutnya, dari beberapa referensi yang saya cari, dari hasil praktikum atau dari hasil jurnal percobaan dan sebagainya, yang mengenai analisis volumetri menggunakan metode kompleksometri, di mana tujuan dari praktikum tersebut yaitu menentukan kadar suatu logam dalam campuran menggunakan kompleksometri. Jadi di sini pada pembakuan Na etda dengan JnSO4 7H2O dimasukkan 5 ml larutan JnSO4 7H2O dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Lalu ditambahkan 1 ml dapar salmiak pH 10 dan tambahkan kurang lebih 25 mg EBT. Titrasi dengan larutan Na2-eta sampai terjadi perubahan warna dari anggur merah menjadi biru. Volume Na2-eta dicatat dan dilakukan titrasi minimal duplo. Untuk perhitungannya, diketahui M1 sama dengan 0,05 mol, F1 sama dengan 6,25 mil, F2 sama dengan 6,2 tambah 5 mil sama dengan 11,2 mil. Yang ditanya adalah M2. Jadi, rumusnya adalah M1 kali F1 sama dengan M2 kali M2. Jadi 0,05 kali 6,2 sama dengan 11,2 kali M2. 0,31 sama dengan 11,2 kali M2. M2 sama dengan 0,31 per 11,2 sama dengan 0,0278 mol. Pada penetapan kadar sampel, 5 mil MgCl dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, tambahkan 1 ml larutan dapar salmiak pH10 dan indikator EBT. Lalu titrasi dengan Na2-eta pada suhu 40 derajat Celcius sampai terjadi perubahan dari merah anggur menjadi biru. Untuk perhitungannya, yaitu diketahui M1 sama dengan 0,05 mol, F1 sama dengan 11 mil, F2 sama dengan 11 tambah 5 mil sama dengan 16 mil. Yang ditanya adalah M2. Jadi untuk rumusnya yaitu M1 kali F1 sama dengan M2 kali F2. 0,05 kali 11 sama dengan M2 kali 16. 0,55 sama dengan 16 kali M2. Jadi M2 sama dengan 0,55 bahagi 16 didapatkan 0,034.
mol. Untuk penentuan kadar Mg yaitu F etda kali N etda kali Be Mg per Fmg. Jadi 11 kali 0,05 kali 2 ampa bahagi 5 didapatkan 2,64 gram kadar Mg. Jadi untuk reaksinya JnSO4 7H2O tambah Na2 etda 2H2O sama dengan 7N etda tambah Na2SO4 tambah H2O. Jadi untuk persamaan reaksi yaitu JnSO4 7H2O tambah Na2 etda 2H2O didapatkan Jn etda tambah Na2SO4 tambah 9H2O. Mungkin itu presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.